Kalau menjadi murid Yesus, Tuhan turut campur tangan. Dia nggak akan biarkan kita tak berdaya. Tuhan campur tangan di dalam. Hari ini saya ingin berbicara tentang yang namanya murid Kristus. Murid Kristus. Saudara, kalau kita mendengar kata murid Kristus dan pengkhotbah bertanya ada berapa banyak murid Kristus di ruangan ini, biasanya semuanya angkat tangan. Tapi saya akan coba baca satu demi satu supaya kita bisa menemukan bahwa kita sudah benar jadi murid atau belum. Hal yang pertama, Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dari ayat ini kita menyadari bahwa ternyata menjadi murid Yesus itu ada harga yang kita harus bayar, yaitu menyangkali diri, memikul salibnya, baru mengikut akan Yesus. Boleh saya tanya, ada berapa banyak yang sudah begini angkat tangan? Saya tundukkan kepala dulu. Ada yang begini. Ada yang begini. Gak apa-apa, terusin aja. Yang kedua, Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Ternyata yang namanya murid Yesus itu menerima kuasa. Toleh kiri dan kananmu, adakah kuasa dalam dirimu? Kalau hal ini ditanyakan lebih lanjut, sudah berapa banyak saudara yang bisa ngusir setan dalam nama Yesus, atau minta didoakan supaya didatangi setan sehingga tahu bahwa dalam dirimu ada kuasa atau tidak. Karena anak-anak Imam Skewa itu juga ya, dalam nama Yesus orang Nazaret itu kelihatannya mengusir, tapi ternyata malah anak-anak Imam Skewa tadi dipermalukan. Kita perlu mengerti yang namanya murid Kristus itu harusnya ada kuasa. Bukan datang dari dirinya, tapi dari guru kita. Allah kita yang memberikan supaya kita bisa mengusir roh-roh jahat. Untuk melenyapkan segala sakit penyakit. Kalau dalam sakit penyakit, mungkin sudah banyak yang tumpang tangan pada saudaramu yang sakit. Dan kemudian saudaramu mengalami kesembuhan. Tapi yang namanya ngusir roh jahat itu kalau nggak ngalami peristiwa yang dramatis, biasanya belum bisa mengetahui berhasil atau tidak. Bahkan ada orang Kristen yang namanya murid Kristus juga, pada waktu didatangi roh jahat, biasanya berkata bahasa Perancisnya kan merinding, diri bulu-kudunya. Begitu bisa main gitar langsung gitarnya dipetik. Begitu udah merindingnya makin keras. Harusnya kan nggak perlu. Harusnya kan nggak perlu. Harusnya kan nggak perlu. Kok nggak ada amin? Apa artinya kalau metik gitarnya makin kencang dan makin teriak-teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus? Artinya apa? Kurang pede saudara. Karena orang yang menjadi muridnya Tuhan Yesus itu perlu diketahui Tuhan memberi kuasa supaya kita bisa menjadi saksi. Memang kalau nggak pernah ngalami ya nggak apa-apa saudara, terusin lagi. Ketiga, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku.
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Adakah orang di ruangan ini, ya, di dalam ruangan yang sama, dan saudara temukan kau belum bisa mengasihi orang itu? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kalau saudara berkata jujur ada. Itu yang di tengah belakang itu, ya, pinggir dekat tembok itu utang belum bayar-bayar. Gitu kan. Udah sampai kapan itu? Jawabnya selalu berkata besok minggu depan. Minggu depan itu 52 kali loh, Bi, setahun. Kalau belum bisa mengasihi, itu kita belum menjadi murid Yesus. Tapi kalau di ruangan nggak ada, coba yang di rumah Hongkong, keluarga majikan, ada yang kau nggak bisa mengasihi? Oh, semua mengasihi, habis dari mereka lah kami dapat berkat. Kalau nggak dapat gaji. Oke. Yang di Indonesia, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada ipar, ada Pak D, Budi. Nah, saudara, kalau kita belum bisa mengasihi, sebetulnya kita belum sampai menjadi murid Kristus. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan mintalah apa saja. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di Saikung banyak yang menghampiri pos darurat KFC. Kamu free curhat. Ternyata waktu kami mengambil lokasi salah. Lokasinya di dalam gedung ber-AC. Anak-anak sudah kedinginan, AC jadi keluar semua. Pada akhirnya atas saran YouTuber, ya influencer, kami berdua keluar ruangan dengan papan KFC tadi, kamu free curhat. Dan berteriak-teriaklah dia orang yang mempromosikan pos KFC tadi, baru berdatanganlah orang secara free curhat. Padahal sudah dipesenin, curhatnya adalah tentang pelayanan gereja. Saudara, ternyata banyak yang usul, Pi, buka cabang yang baru. Bukan pindah tempat yang baru ya. Buka cabang yang baru. Sudah tahu belum? Yang belum tahu angkat tangan. Atau yang baru tahu. Mintalah apa saja. Dan ternyata Tuhan beri loh. Tuh nggak ada tepuk tangan kan? Aduh, capek. Iya, tanggal 15 Juni. Maka yang tinggalnya di Kowloon, yang di sekitar Jordan, kalian bisa untuk menikmati cabang yang baru. Kok kayak nggak percaya tuh tepuk tangannya. Ya udahlah, nanti biar Kak Feli aja yang ngumumin dah ya. Kalau melihat keadaan seperti itu, sungguh apa yang keluar dari hati yang searah dengan hatinya Tuhan, di mana kita lakukan ini adalah tahun penuaian. Oh, dari sini ya. Maka pada waktu hati kita rindu untuk menuai, membutuhkan tempat yang baru, kita minta kepada Tuhan, kita tetap dalam firman-Nya, dan firman-Nya di dalam kita, di mana Tuhan memberikan visi kita harus menuai, maka terjadilah. Maka bulan depan kita persiapan untuk menempati cabang yang baru. Nanti detailnya boleh cari info sendiri. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk merenungkan, kenapa kok saya bicara tentang murid?
Karena murid itu adalah gambaran orang-orang yang hidupnya dekat dengan guru. Amin. Murid adalah orang-orang percaya yang selalu membangun hubungan dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Dan itulah gambaran seorang murid yang gak menjauh daripada gurunya. Seperti saudara dan saya tidak menjauh daripada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya menyoroti ini untuk membuat kita ini sadar bahwa namanya murid Yesus itu sesungguhnya merupakan satu pribadi yang nanti akan berurusan langsung dengan Tuhan. Yang pertama, nama murid yang saya ingin sebut adalah Yudas Iskariot. Injil Matius pasal 27, di situ kita menemukan yang namanya Yudas ini murid Yesus yang cinta akan uang. Setuju ya? Bahkan gara-gara kepingin 30 keping perak, maka dia rela untuk menemani imam kepala dan ahli Taurat masuk ke taman Getsemane yang gelap untuk bisa menunjukkan yang mana namanya Yesus. Maka kalau kalian lihat film yang pada hari libur, kalian akan bisa menemukan disitulah Yudas memberikan ciuman maut. Pernah saudara mendapatkan ciuman yang seperti itu? Cipika-cipiki, Kak cantik banget lu, tapi di belakang. Kalau Yudas tidak mencium Yesus, maka yang para sejati yang ingin menangkap bingung yang mana yang gelap. Begitu ada satu orang yang dicium oleh Yudas, disitulah itu orangnya. Dan kita menemukan ternyata Yudas inilah yang menjual dengan 30 keping perak. Dan pada waktu kita membaca ayat ini, kita menemukan bahwa sebetulnya yang di dalam pikiran daripada Yudas, Yesus yang dia cium nanti akan cuma ditangkap. Tapi tidak menduga bahwa dihukum mati pada akhirnya. Maka terjadi penyesalan yang amat dalam. Dia kembali ke bait Allah, dia lempar itu uang. Tetapi walaupun murid dekat dengan Sang Firman, tahu kebenaran, dia mengambil keputusan untuk mengandalkan apa yang ada dalam pikirannya dan dia menggantung dirinya. Selamat enggak? Enggak. Enggak ada kesempatan untuk dia membereskan dengan Tuhan. Yang kedua, nama yang bisa saya sebut adalah Thomas. Ada yang punya suami namanya Thomas? Atau calon pacarmu yang berikut ini? Wah, yang berikut ini keren ya, kelihatannya banyak sekali nih. Tipenya seperti Thomas. Sudah diberitahu, masih nggak percaya. Saya kalau nggak ngelihat buktinya. Ada lubang baik di tangan maupun di kakinya, apalagi di lambungnya. Kalau belum kucucuk. Saudara, saya coba renungkan. Tuhan Yesus dengar nggak apa yang dikatakan Thomas? Saya lihat istimewa ini murid. Karena Yesus tahu kalau dia nggak percaya bahwa Yesus bangkit, sia-sialah ya akan imannya. Sehingga pada waktu kita menemukan muridnya ada yang nggak percaya, Yesus juga tidak akan bisa mengingkari akan firman-Nya. Mulut mengaku, hati percaya, maka dia akan selamat. Jadi kalau Thomas mulutnya tidak bisa ngaku bahwa Yesus bangkit, apalagi percaya, selamat enggak? Enggak kan? Karena enggak, maka Yesus menemui Thomas. Yang ambil inisiatif adalah Tuhan Yesus untuk satu orang loh, bukan seluruh dunia loh. Siapa yang mau jadi murid Yesus? Sekarang pertanyaannya karena siapa yang mau, semua angkat tangan. Siapa yang sudah jadi murid Yesus? Jadilah seperti imanmu.
Kalau Tuhan tahu kamu sedang bimbang ragu dan mungkin bisa nggak selamat, Tuhan pasti urusan sama kamu. Betul, betul. Saya ingat peristiwa di mana tahun 21 awal kita mengalami peristiwa yang istimewa, yaitu menikmati karantina. Siapa yang ikut di karantina di ruangan? Kita satu nasib dan sekebahagiaan ya. Pada waktu itu jujur saya ngomong, waduh Tuhan, gereja GBI Hongkong itu menjadi terkenal. Satu-satunya gereja yang kena COVID dan jemaatnya dan majikan jemaatnya juga. Semuanya, saya hitung 400 jemaat, kalau satu jemaat melayani satu keluarga, 2 orang tambah lagi 800, 1.200 orang dibawa. Untung saya nggak bisa baca tulisan Kantonis. Jadi koran Hongkong tuh ngomong apa saya nggak ngerti. Saya berpikir, aduh habis nih sudah. Bagaimana sebuah gereja yang tercemar dengan COVID masih bisa hidup lagi. Saya cuma pegang janjinya Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi Bobby dan jemaat GBI yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tapi peristiwa itu rencana Tuhan apa saya nggak ngerti. Yang saya temui, anak-anak kirim video, aku dimarahi sama majikan karena majikanku ikut masuk ambulans di karantina sama-sama. Pada saat seperti itu mendadak muncul sebuah lagu yang saya dapatkan dan saya terus pegang itu. Lagu itu berbunyi gini, indah rencanamu Tuhan di dalam. Ada yang nggak bisa? Kan nggak ngerti jalannya Tuhan tuh mau kemana, semuanya di karantina. Saya keluar dari ruangan mau tengok mami yang di kamar sebelah aja diteriakin, "Hei, nggak boleh keluar." Galak-galak itu orang di sana. Terus, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mana bisa berdaya, di kamar tergeletak. Yang terjadi, ya tiap hari diperiksa terus, diukur tekan panasnya badan kan, ya, dicek. Tetapi pada waktu lagu itu saya naikkan terus. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Apa yang indah? Melalui peristiwa itu kita semua menjadi satu keluarga ilahi yang punya chemistry, yang punya pengalaman yang sama, yang punya cerita yang sama, bahwa Allah kita yang dahsyat tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Itulah Yesus. Melalui Penis Bay, kargo-kargo yang ditambahin kamar mandi dengan yang tinggal di hotel-hotel katanya lebih enak. Ya, tapi tetap semua sama, kita diikat oleh kasih Tuhan lebih lagi. Amin. Itulah kalau menjadi murid Yesus, Tuhan turut campur tangan. Dia nggak akan biarkan kita tak berdaya. Tuhan campur tangan di dalam. Yang ketiga, ada murid Yesus namanya Kleopas. Dia jalan dengan temannya menuju Emmaus. Saya coba bayangin, itu jalannya kayak apa ya? Karena mukanya dibilang murung. Saking murungnya
mereka tahu bahwa apa yang mereka harapkan Tuhan Yesus menjadi Raja, ternyata malah mati di atas kayu salib. Sehingga pada waktu Yesus yang bangkit tadi mendampinginya, nggak ngerti. Taunya kapan? Saat mau makan kan? Nah, memecahkan roti baru mereka tahu, loh, dia Yesus. Gitu. Saudara, saya percaya kalau saudara hari ini sedang murung, lihat sebelahmu, murung enggak? Katakan, kalau kau murid Yesus enggak perlu khawatir. Tuhan pasti urusan sama kita. Dia ingin membuat kita nih berkobar-kobar, menyala. Ya. Saya pergi ke Penang, di sana ada satu papan iklan. Di sini tersedia ayam goreng meletup. Saya coba mau cari itu seperti apa ayam goreng meletup. Iya, nggak sempat karena ada makanan yang lain yang lebih enak, saudara. Kalau kondisi kita seperti itu, saya yakin Tuhan yang akan berurusan dengan kita yang menjadi murid-muridnya untuk membuat kita bergairah lagi. Yang berikutnya, Simon Petrus. Nama ini udah begitu terkenalnya karena memang dia banyak ngomong. Walaupun dia ngomong, ya, tapi Tuhan yang tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, cuma senyum-senyum sambil mengingatkan. Karena waktu Petrus berkata, Guru, walaupun semuanya goncang imannya. Pernah lihat ada orang tepuk dadanya sendiri? Aku loh. Ya. Ya. Nah, disinilah kita menemukan bahwa Simon Petrus ini mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu ada di Markus 14. Saya waktu melihat peristiwa ini muncul sesuatu hal yang mengusik hati saya. Adakah di ruangan ini orang yang pernah menyangkali Yesus? Ada yang ngaku 1, 2. Kalau sekarang saya tambahkan, saudara pernah disangkali temanmu? Hatimu jadi bahagia kan? Saya bisa merasakan bagaimana kalau tidak diakui oleh orang dekat kita. Kalau orang jauh sih nggak apa-apa. Tapi kalau orang dekat kita dan ternyata tidak mengakui keberadaan kita, wow. Nah, saudara, dari keadaan seperti itulah kita lihat bagaimana sikap daripada Tuhan Yesus. Dia memberikan perhatian khusus sampai di tepinya danau, di mana Tuhan bersama dengan Simon Petrus telah menyediakan arang, api, ikan, dan roti. Dan di poin itulah kita menemukan sesungguhnya semua yang berani berkata dan mau untuk menjadi murid Yesus, itu ada endingnya di dalam goal kehidupan kita. Tuhan menghendaki saudara dan saya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara mungkin bertanya, aku kan bukan gembala. Kalau tidak mendapat jabatan gembala dari manusia, ora popo. Tapi jangan lupa, Tuhan menghendaki engkau tetap menggembalakan domba-dombamu. Siapakah mereka? Majikan. Majikan mudah percaya? Kalau belum, gembalakanlah mereka. Orang di sekitarmu siapa lagi? Satu gedung. Ada yang belum? Gembalakanlah mereka.
Kalau kita mengerti panggilan ini, kita mengetahui bahwa kerinduan hati Tuhan bukan cuma menjangkau jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa itu membuat mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Tugas kita cuma memperkatakan Jesus for everyone. Tetapi sesungguhnya kita cuma menanam, menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Oleh karena itu terus kita harus menceritakan nama Yesus. Kita harus terus bersaksi untuk kemuliaan namanya. Sampai nanti waktunya tiba, Tuhan datang. Kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada setiap kita. Tuhan menemukan kita melakukannya dengan setia. Amin. Amin. Nah, dari cerita ini saya coba merenungkan sebuah lagu. Tolong pemusik. Saya dengar lagu ini, ya, memang saya bersyukur kalau ada yang bisa bikin lagu seperti ini. Perhatikan syairnya, saudara. Waktu saya memperhatikan syairnya, memang caranya Tuhan itu sulit untuk kita pahami. Ya. Saudara tahu lagu ini? Saudara tahu? Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kupercaya di dalam musim hidupku. Mungkin dari saudara pernah mendengar kesaksian saya. Saya pernah marah. Orang Jawa berkata mutung sama Tuhan. Saya nggak bosan untuk mengulang cerita itu. Karena itu caranya Tuhan itu ajaib. Di tengah saya marah sama hamba-hamba Tuhan, saya merasa bahwa dianggap tidak layak untuk melayani dan saya batalkan, saya bubarkan seluruh pelayanan yang dikerjakan di dalam rumah saya. Dengan kemarahan yang meluap-luap. Saya pergi keluar kota. Dan di luar kota itulah Tuhan itu berurusan dengan saya.
pengamen datang di beberapa meja menggunakan lagu-lagu dunia. Tapi kenapa di meja saya, waktu saya sedang makan sendirian, anak muda orang Batak gondrong bawa gitar sampai kota Madiun dan dia mainkan sebuah lagu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Saya sampai terperangah. Orang yang sedang marah sama Tuhan mendadak ketemu pengamen anak muda yang saya nggak kenal, yang dari tadi lagunya dunia semua. Di meja tempat saya makan, dia nyanyikan lagu itu. Ajaib bukan? Ajaib bukan? Kalau saya yang sedang marah, Tuhan urusan, Tuhan tunjukkan kasih-Nya, Tuhan bawa saya kembali untuk melayani. Kalau saya waktu itu lepas pelayanan, belum tentu saya ketemu saudara. Itu karena apa? Karena kasih-Nya Tuhan tak terselami, tak terduga caranya. Sehingga dengarkan pujian ini saya berkata amin, amin, amin. Benar Tuhan. Biarlah itu terjadi buat anak-anakku yang ada di GPI Hong Kong. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tekanan demi tekanan yang membuat engkau murung, yang membuat engkau menjadi gak percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Ketahuilah Tuhan punya cara yang tak akan bisa kita selami, karena engkau mau tetap menjadi murid-muridnya. Sehingga pujian ini bisa keluar dari hati. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Mari sambil bangkit berdiri naikkan pujian ini. Ku kagumi Tuhan caramu untuk menunjukkan cintamu buat aku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.